Halo, nama saya Sofyan. Saya adalah seorang JS developer di salah satu agritech company di Jakarta. Saat ini saya sedang menjalani program Bootcamp Data Science di Purwadika, dan pada modul awal ini kami mempelajari basic programming dengan menggunakan bahasa Python. Di akhir modul ini, kami diberi tugas untuk membuat project menggunakan basic Python yang sudah kami pelajari di modul pertama. Saya mencoba membuat manajemen sistem yang memiliki fitur CRUD, Create, Read, Update, dan Delete, serta ada fitur Search, lalu menggunakan data petani yang memiliki field seperti ID untuk primary key-nya, lalu ada name, age, commodity, village, dan kabupaten. Untuk mengakses codingan ini, teman-teman bisa akses ke GitHub saya yang ada di bawah ini. Lalu untuk struktur filenya ada main.py untuk codingan Python-nya dan farmer.json untuk data tampungannya. Lalu untuk demonya saya jalankan main.py-nya. Setelah ini dijalankan akan tampil tampilan seperti ini, ada header-nya, lalu ada list menu 1-6. Jadi untuk mengakses menu ini, user perlu memasukkan input antara 1 atau 6. Jadi jika user memasukkan angka di luar 1-6, maka misalnya 8, akan keluar respon bahwa itu invalid choice karena di luar angka 1-6. Pertama saya ingin mendemokan menu nomor 2, yaitu read all farmer. Kalau kita masukkan input 2, maka akan tampil tampilan seperti ini, list data petani sebagai headernya, dan di bodinya berupa tabel yang menyajikan ID, name, age, commodity, village, dan district. Serta di footer terdapat 50 data farmer yang ditemukan. Jadi di data dummy ini tersedia 50 data. Selain itu, di nomor 5 kita dapat melakukan search farmer dengan spesifik field tertentu. Jadi misalnya name-nya atau distriknya. Sebagai contoh, saya ingin mencari petani yang berlokasi di Depok. Jadi saya cukup input 5, lalu memasukkan Depok. Nah, akan ditemukan 11 petani di lokasi Depok. Lalu misalnya saya ingin mencari petani jagung. Jadi cukup 5, lalu jagung. Oh, ternyata ada 12 petani jagung yang tersedia di aplikasi ini. Lalu seandainya kita ingin menambahkan data petani baru, maka menu yang diakses adalah menu pertama, yaitu create. Pertama masukkan menu pertama, lalu user akan ditanya ID-nya, karena primary key di aplikasi ini adalah farmer ID. Jadi farmer ID ini harus unik, terus maksimal 10 digit. Jadi kalau misalnya memasukkan angka yang sudah ada, jadi dia akan ada respon bahwa oh farmer itu ternyata tidak unik karena sudah ada. Atau seandainya user memasukkan angka yang lebih dari 10, nah akan muncul respon bahwa user memasukkan angka lebih dari 10 sehingga harus diperbaiki. Untuk kali ini saya coba 1, lalu masukkan namanya. Nah, nama ini juga ada validasinya, yaitu harus 50 karakter ke bawah. Jadi kalau lebih dia akan memunculkan error. Umur juga ada validasi, seandainya bukan digit dia akan muncul invalid, harus digit. Terus juga maksimalnya saya buat 300. Jadi kalau kita masukkan 4000 masih digit, misalnya 99. Nah, dia harus masukkan angka 1 hingga 299. Untuk ini saya coba 23. Terus komoditinya rice, lokasinya di Mampang, kabupatennya di Jakarta. Oke, kalau validasinya sudah benar, maka data petani itu berhasil ditambahkan. Untuk mengeceknya bisa masuk ke menu nomor 5. Nomor 5, misalnya kita search farmer baru. Dan ternyata farmer baru dengan ID 1, komoditi rice, village-nya Mampang dan distrik Jakarta sudah input. Lanjut ke menu nomor 3, ingin mengupdate farmer. Oh, misalnya kasusnya farmer baru ini ternyata lokasinya di Pancoran bukan di Mampang, sehingga kita perlu mengupdate data petani ini. Jadi masuk ke nomor 3, lalu masukkan ID-nya 1, masukkan datanya kembali,
umur 23 dan lokasinya ternyata di Pancoran. Terus village-nya tetap di Mampang. Sorry, salah. Kita update nama 1, farmer baru. Terus umurnya 23. Komoditinya, misalnya komoditinya ternyata jagung. Terus village-nya Jakarta. Distriknya Jakarta. Terus kita search kembali 5 farmer baru. Oke. Nah, sebelumnya kalau kita masukkan 5 farmer baru, dia farmer baru 23 Rais Mampang Jakarta. Terus sekarang sudah kita update menjadi farmer baru 23 Jagung Pancoran Jakarta. Lanjut ke menu 4. Jika kita masuk ke menu nomor 4, terus kita delete yang ID 1 ini, maka farmer akan successfully delete. Ya, misalnya kita nomor 4 lagi, 1, nah, sudah tidak ada karena sudah di delete. Terus untuk keluar dari aplikasi, user cukup ketik angka 6. Lanjut ke penjelasan codingan. Di codingan, karena menggunakan data JSON, maka harus ada import library JSON. Lalu saya deklarasikan variabel farmer sebagai listnya dan file name-nya farmer.json. Lalu ada function untuk memberikan warna pada print. Jadi printnya bisa warna-warni seperti yang tadi di demo. Lalu lanjut ke load farmer. Function load farmer ini untuk meload data JSON. Seandainya ada datanya, dia akan ditampung ke variabel farmer. Seandainya tidak ada, dia akan menjadi list kosong. Lanjut ke function save farmer. Function ini untuk men-save datanya ke JSON. Lalu ada function get non-empty input. Jadi user akan diberi batasan length dari fieldnya. Misalnya ID tadi 10, terus kalau name 50. Jadi user tidak boleh melebihi max length-nya. Lalu ada validasi umur. Validasi umur ada validasi bahwa nggak boleh lebih dari 3 dan tidak boleh lebih dari 300. Jika tidak, maka akan terprint respon seperti ini. Lalu ada function untuk menambahkan data farmer. Untuk menambahkan data farmer, pertama perlu dicek farmer ID-nya. Farmer ID-nya itu tidak boleh kosong dan tidak boleh lebih dari 10. Jadi tidak boleh lebih dari 10 dan dia harus merupakan karakter alphanumerik serta farmer ID itu harus unik, tidak boleh ada duplikat di variabel farmer. Jika sudah tervalidasi, maka user bisa lanjut untuk menginput name, age, commodity, village, dan district dengan validasi yang sudah dijelaskan di atas. Seandainya validasi tersebut sudah berhasil terpenuhi, maka data tersebut akan di-append ke variabel farmer serta akan di-save ke JSON dan akan diberi respon bahwa farmer berhasil ditambahkan. Lalu function berikutnya adalah untuk memprint farmer table. Farmer table ini ada 3 bagian, ada header-nya, terus ada body-nya, serta ada footer-nya yang menunjukkan jumlah farmer yang tampil. Lalu ada function untuk membaca data farmer. Jika tidak ada data, maka akan muncul warning. Jika ada data, dia akan terprintable. Lalu fungsi berikutnya adalah untuk mengupdate tabel. Jadi untuk mengupdate tabel, pertama yang diakses adalah farmer ID-nya. User perlu menginputkan farmer ID yang kurang dari 10 dan ID itu harus tersedia. Jadi kalau akan dicek, kalau misalnya tidak tersedia, dia akan fail dan farmer not found. Kalau tersedia, maka user bisa mengupdate name, age, commodity, village, dan district dan akan diupdate ke variabel tersebut serta di save ke JSON dan akan di print bahwa farmer itu berhasil diupdate. Lanjut ke fungsi berikutnya, ini adalah untuk mendelete farmer. Jadi pertama sama detect farmer ID-nya dulu, apakah ada. Kalau tidak ada, maka akan muncul respon farmer. Tidak ada. Jika ada, maka farmer tersebut akan di-remove dari variabel farmer dan di-save GeoJSON-nya serta ditampilkan respon bahwa farmer itu berhasil di-delete. Lanjut ke search farmer. Search farmer ini user akan diminta untuk
memasukkan query berupa nama atau komunitas atau desa atau kabupatennya, lalu akan ditampung ke variabel query. Variabel query ini kemudian akan memfilter variabel farmer. Variabel farmer setelah difilter oleh query-nya, maka akan ditampung ke variabel result. Di variabel result ini, seandainya tersedia, maka dia akan terprint tabelnya seperti demo tadi. Dan jika tidak tersedia, maka akan muncul respon bahwa tidak ada petani yang ditemukan. Lalu, ini adalah function untuk memprint menu utama. Lanjut ke function berikutnya, ini adalah function utama dari aplikasi ini. Pertama, dia akan mendeklarasikan farmer sebagai global variable, lalu akan mengakses function load farmer yang akan disimpan ke dalam farmer. Load farmer ini memanggil JSON datanya. Jika datanya ada, akan masuk ke variable farmer. Jika tidak ada, akan sebagai list kosong variable farmer ini. Lalu dia akan print menunya. Lalu akan ada choice. Jadi user dapat memasukkan input menu yang tersedia antara 1, 2, 3, atau 4 hingga 6. Jika tidak, maka akan ada respon bahwa user yang memasukkan adalah invalid. 1 untuk create, 2 untuk read, 3 update, 4 delete, 5 set seperti yang sudah ditemukan di atas. Terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya Sofyan. Di bagian kedua ini saya mencoba membuat data generator. Jadi data generator itu akan membuat petani secara random dari predefined list dengan memanfaatkan library NumPy. Jadi pada bagian pertama kemarin kita sudah membuat menu farmer data collection yang ada fitur create, read, update, delete, search, dan exit untuk keluar menu dari aplikasi ini. Seandainya kita coba akses menu kedua, membaca data petani, nah ini memberikan respon bahwa petani tidak ada, karena data aplikasi ini pertama kali akan meload data JSON-nya. Karena data JSON-nya tidak ada, maka dia akan diinisialisasi sebagai list kosong sehingga tampil respon tidak ada petani. Selanjutnya kita coba mengakses menu pertama untuk menambahkan datanya. Jadi coba akses 1 dengan ID F001, lalu namanya Joko, umurnya 23, komoditasnya jagung, tinggalnya di Sukajaya, distriknya Depok. Nah, seandainya nanti saya enter, maka aplikasi ini akan meng-create file JSON dengan nama farmer. Kita coba enter. Nah, farmer add successfully, dan di sebelah sini terbentuk file dengan nama farmer.json. Nah, di file farmer.json ini ada ID, name, age, commodity, village, dan district. Nah, kalau kita coba tambah lagi, misalnya sekarang F42, pertama akses dulu menu pertama, lalu farmer ID-nya F2, terus namanya Indra, umurnya 30, komoditasnya beras, tinggalnya di Mampang, distriknya Jakarta. Nah, berarti sekarang di file farmer JSON-nya menjadi ada 2 list dictionary-nya. Ada yang pertama tadi Joko, terus yang kedua Indra, terus ada Rice, ada Mampang. Nah, jika ingin menambahkan hingga 1000, tentunya kan akan butuh waktu untuk kita misalnya mendapatkan 1000 data dummy. Nah, itu manfaat dari pembuatan data generator. Kita coba sekarang data generator. Nah, hal yang harus dilakukan untuk membuat aplikasi data generator ini, pertama
import libraries-nya, lalu kita define list parameternya. Nanti yang kita define itu hanya nama, komoditas, terus desa, dan kabupatennya. Untuk age dan ID dan age ini kita menggunakan random integer aja. Lalu nanti ada generate random farmer-nya, lalu akan diekspor ke JSON file. Pertama yang kita lakukan import library NumPy sama JSON. Nah, untuk name list supaya gampang kita bisa memanfaatkan ChatGPT dengan meminta dibuatkan 100 random nama Indonesia dengan format first dan last name. Nah, nanti data ini tinggal kita copy dan kita jadikan NumPy array. Ini akan menjadi name list. Lalu untuk commodity list, nah ini ada kopi, coklat, padi, jagung. Nah, ini juga bisa kita tambahkan seperti misalnya rubber atau lain sebagainya. Terus district list ini nanti akan data petani itu akan secara random memilih district listnya. Ini juga bisa kita tambahkan misalnya Jakarta. Nah, misalnya nanti kalau kita tambahkan Jakarta, maka di village-nya ini juga perlu kita tambahkan lagi, karena untuk village-nya secara randomnya bersyarat. Jadi pertama pilih distrik dulu, misalnya secara random terpilih Depok, maka nanti dia untuk desanya akan random di list dari Depok ini, Cimanggis, Sukamulya. Nah, seandainya nanti kita tambahkan Jakarta, maka di sini juga perlu ditambah Jakarta. Saya kita tambah Cempaka Putih, Cipinang, dan Cibinong, Ampang. Atau Pancoran. Terus kita juga selanjutnya kita akan mengenerate random farmer. Pertama kita tentukan dulu iterasinya. Untuk awal mungkin kita coba 10 dulu. Ini kita matikan dulu. Nah, jadi pertama tentukan dulu kita ingin membuat dummy data seberapa banyak. Misalnya kita ingin buat 10, terus nanti bikin farmer list kosongnya. Lalu contohnya misalnya kita ingin mengambil distrik di list ini, maka kita memanfaatkan metode NumPy random choice. Jadi dengan NumPy random choice terus pilih array-nya, terus seberapa banyak yang akan dibuat distriknya. Ini coba kita print dan kita run. Nah, ini akan terbentuk 10 distrik. Seandainya kita bikin 1000 distrik, maka ketika di run juga hasilnya ini ada 1000. Kita balikan lagi ke 10. Selanjutnya kita membuat data farmer dengan melakukan looping sebanyak iterasi yang kita tentukan tadi. Jadi dengan looping menggunakan for, jadi for i dalam range 10, maka nanti kita akan membuat ID. Nah, untuk ID kita format 10 digit dengan angka pertamanya F dengan sekuensial dari i-nya. Terus untuk farmer name kita menggunakan metode random choice dari name list yang sudah kita buat tadi. Terus untuk farmer age kita menggunakan metode random int. Jadi ini akan mengenerate antara 18 hingga 61. Ini juga bebas, bisa 80 atau berapa. Lalu untuk farmer commodity sama menggunakan random choice, mengambil dari commodity list. Untuk village dia random choice-nya bersyarat. Jadi pertama kan kita sudah menentukan distrik ke I itu, misalnya distrik kedua baru dia Jakarta, maka dia akan random choice village-nya dari Jakarta. Misalnya distrik ke I-nya Bogor, dia akan random choice dari Bogor.
Nah, kalau data ini kita coba print kita matikan dulu tadi habisnya. Print dari I+1 biar enak melihatnya. Ini untuk menandakan data keberapa aja, makanya saya tambahkan 1. Jadi ntar ada farmer ID, farmer name, farmer age, commodity, village, distrik ke I-nya ketika di print. Nah, data random pertama itu dengan ID F1, Fitri Amalia namanya, umurnya 47, rice, komoditinya Cimanggi dan Sukabumi. Nah, seandainya kita bikin 1000, nah kita akan dapat data random sebanyak 1000 juga. Oke, ini kita matikan. Nah, setelah dapat variabel ID, name, age, commodity, sama village, nanti dia akan dimasukkan ke dalam dictionary farmer. Jadi kalau kita print dictionary farmernya, nah ini kan tadi saya balikan 10, jadi nanti akan ada dictionary sebanyak 10 yang berisikan ID yang mirip dengan dictionary dari farmer JSON tadi. Ada ID, name, age, commodity, village, dan district. Di sini ada ID, name, age, commodity, village, dan district. Nah, setelah terbentuk ini, maka nanti kita akan append ke list kosong tadi semua farmer yang di-generate secara random, lalu nanti akan diekspor ke JSON filenya. Jadi kalau misalnya ini kita run, nah nanti di JSON ini sudah tersedia 10 data, dan ketika kita akses main PY-nya, kita coba 2. Nah, ini juga akan muncul 10 data. Nah, tadi karena kita iterasinya 10. Kalau ini kita exit dulu, 6. Terus ini misalnya kita ingin 1000 kita generate sukses, dan di JSON ini udah ada 1000. Maka ketika kita akses menu utamanya yang ada farmer data collectionnya, kita akses menu kedua, maka akan ada 1000 farmer yang kita generate secara random tadi. Seandainya kita buat satu persatu, tentu akan makan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan dummy data. Nah, untuk codingan ini, kawan-kawan bisa akses ke sini, Git yang seperti kemarin. Sekian, terima kasih. Halo, kembali lagi bersama Sofyan untuk bagian ketiga dari Capstone Project Farm Management System. Di 2 part sebelumnya, kita sudah membuat create, read, update, delete, search, serta data generator. Nah, di bagian ketiga ini, saya ingin merubah atau merebuild dari format list menjadi format pandas data frame. Jadi yang dilakukan adalah pertama, seperti biasa, import libraries-nya, ada JSON, ada pandas, ada time, ada lokal. Lalu pertama, time dan lokal ini, time ini untuk mengukur seberapa cepat sih kita memanggil data JSON menggunakan pandas. Terus juga untuk lokal ini untuk merubah format angkanya, jadi format angkanya jadi enak dilihat. Pertama mungkin saya demokan dulu ketika file dengan, nah ketika saya merubah jadi data frame, untuk meload data sebanyak 1 juta hanya butuh waktu sekitar 2 detik. Jadi dengan menggunakan Python pandas data frame ini cukup cepat untuk meload datanya. Lalu di fitur di
bagian ketiga ini saya menambahkan satu menu baru, yaitu show statistik. Jadi dari 1 juta data ini kita bisa melihat seberapa besar sih persebarannya. Jadi kita akses menu 6, jadi nanti akan kita bisa lihat, berarti berdasarkan komoditi 1 juta petani tersebut, untuk coklat ada 200.000, kopi sekitar 200.000 juga, dan selanjutnya. Terus juga bisa kita lihat berdasarkan village-nya. Oh, ternyata Sukamulya memiliki petani yang tertinggi untuk data dummy ini. Lalu ada berdasarkan distriknya juga ada di Bogor. Jadi kita lihat data JSON ini saya create dari data generator yang pada bagian kedua videonya sudah ada. Jadi kalau kita reveal datanya, nah datanya itu sebesar 122 MB, dan ini bisa di load dengan cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Ini kita lihat codingannya. Tadi sudah dijelaskan library yang digunakan ada JSON, Panda, terus time sama lokal. Lokal ini untuk set number formatnya. Terus seperti biasa juga yang pada part pertama kita simpan filenya di file tipe JSON. Ini sama seperti kemarin untuk define colornya. Terus perubahannya ada di load farmernya ini. Jadi kalau yang kemarin itu load farmernya hanya baca filenya, lalu jika tidak ada maka dikembalikan sebagai data kosong. Untuk yang sekarang yang saya sudah rubah jadi pandas data frame, pertama saya ingin ngecek dulu starting time-nya berapa di define, terus panggil JSON filenya, lalu disimpan ke farmers. Setelah proses ini selesai, maka di define kembali selesainya berapa lama, nanti dapat selisihnya kita simpan di times elapsed. Terus dari data farmer yang sudah dibaca tadi, kita bisa print jumlah farmer yang dibaca itu ada berapa. Jadi tinggal di print untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan dan jumlah farmer yang ada dalam data tersebut. Ini exception kalau gagal ditemukan filenya, atau jika misalnya tidak ada maka akan dibuatkan panda data frame kosong. Ini untuk function untuk menyimpan filenya. Jadi dari format data frame akan disimpan ke JSON dengan orientnya record, line-nya false, indentnya 4. Terus ini untuk sama seperti kemarin untuk validasi untuk data kosong, atau kita tentukan panjangnya seperti kita definisikan kemarin, bahwa petani itu ID-nya harus 10 digit, name-nya 50, age-nya 3, dan selanjutnya. Terus ini untuk validasi umurnya. Lalu lanjut, ini masih sama untuk nge-create farmernya. Jadi pertama kita harus ngecek dulu farmer ID-nya. Dia itu harus kurang dari 10 lengthnya, dan dia harus terdiri dari alpha atau numerik. Terus kita cek ke menggunakan akses indexnya di ID. Jadi farmers data frame-nya yang ID itu ada atau enggak farmer ID-nya. Kalau misalnya dia belum ada, maka dia boleh lanjut untuk menginputkan atribut lainnya seperti nama, umur, dan lain selanjutnya. Nah, setelah validasinya berhasil atau sesuai, maka dia akan disimpan sebagai farmer baru dengan format pandas data frame-nya. Nah, farmer baru ini
nanti akan kita concat ke data list farmernya. Jadi di concat ke data frame yang seluruhnya. Lalu setelah di concat juga disimpan ke dalam format JSON. Lalu ini untuk memprint tabelnya. Jadi pertama tinggal diiterasi aja sesuai dengan farmernya. Lalu nanti akan di print ID, name, age, commodity, village, district yang diakses dari data frame-nya. Lalu ini untuk membaca tabelnya dari data frame. Kalau dia empty nanti akan di keluar respon bahwa farmer itu tidak ada. Kalau misalnya dia ada datanya, maka akan memprint tabelnya. Lalu ini fungsi untuk mengupdate farmernya. Sama seperti yang kemarin, dicek dulu farmer ID-nya itu ada apa enggak. Kalau misalnya farmer ID-nya ada, maka dia bisa melanjutkan inputan untuk mengupdate farmer sesuai dengan indeksnya, apakah itu name, age, commodity, village, dan district. Setelah sesuai dengan validasinya, maka dia akan di-save ke JSON filenya, lalu akan diberi respon bahwa farmer itu berhasil diupdate. Selanjutnya untuk fungsi delete, sama seperti sebelumnya juga, dicek dulu ID-nya, terus dicek farmer ID-nya melalui akses farmers bracket IDs. Lalu kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya dia ada, maka si farmers ini akan di remove dengan cara hanya memasukkan kembali farmer yang tidak sesuai dengan ID. Jadi kalau misalnya dia ID-nya sama, dia nggak ikut ke farmer barunya ini. Lalu di save dengan menggunakan di save menuju ke file JSON-nya dan diberi respon bahwa sudah di remove. Misalnya farmer ID-nya itu tidak terdeteksi, maka akan keluar respon bahwa farmernya itu tidak ditemukan. Lanjut ini untuk men-search farmernya. Jadi untuk kebutuhan search, pertama user akan diminta untuk memasukkan query-nya dulu berdasarkan name atau komoditas atau desa atau distriknya. Setelah user memasukkan input input tersebut, maka akan ditampung ke dalam query, dan query ini akan menjadi kita akan men-search data frame yang berisikan query tersebut dengan menggunakan sintaks seperti berikut. Setelah ini dijalankan, dua sintaks ini dijalankan, jika tidak ditemukan, maka akan muncul respon tidak ditemukan. Jika seandainya respon results-nya tidak kosong data frame-nya, maka akan di print tabelnya sesuai dengan query yang sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya ada menu baru yaitu show statistik. Jadi show statistik ini akan menunjukkan jumlah komoditi, village, dan jumlah petani berdasarkan komoditi, village, dan distrik. Untuk metodenya kita pakai value count yang merupakan metode dari Pandas. Lalu setelah kita count, maka nanti akan kita print menggunakan sintaks berikut. Jadi nanti selanjutnya akan di print berdasarkan count komoditinya, village, dan distrik. Untuk demonya seperti tadi. Jadi kalau misalnya kita di menu barunya itu akan masuk ke nomor 6. Jadi kalau kita akses 6, nah maka akan muncul data petani berdasarkan komoditinya, berdasarkan village-nya, ataupun berdasarkan distriknya. Sekian untuk implementasi data Pandas di bagian ketiga ini. Terima kasih. Halo, kembali lagi bersama Sofyan. Kita masih di aplikasi Farm Data Collection. Saat ini lanjut ke part 4. Jadi di part 4 ini saya akan membuat
ulang farm data collection tapi dengan menggunakan Streamlit. Jadi Streamlit itu suatu library yang dapat membuat tampilan pemrograman Python kita jadi lebih menarik dengan berbasis web. Jadi nanti ada menu baru yaitu Interactive Dashboard. Jadi di menu ini nanti akan ada tampilan grafisnya. Caranya pertama kita buat dulu file baru app.py. Jadi di aplikasi kali ini ada beberapa library yang akan kita pakai, ada Streamlit, Pandas yang sudah pernah kita pakai sebelumnya di aplikasi ketiga, terus nanti ada Matplotlib, ada Seaborn, ada Plotly sama Altair. Jadi seperti biasa kita buat if main-nya dulu. Lalu di dev main nanti kita isikan sttitle. Ini untuk membuat title di Streamlit. Cara menjalankannya tinggal Streamlit run nama filenya. Jadi nama filenya app.py. Lalu enter. Nah, nanti Streamlit akan membuat service di port 8501. Nah, ini tampilannya ada title, crop check, form management system. Lalu misalnya kita ingin membuat sidebar di sebelah ini. Caranya dengan menggunakan sidebar select box. Jadi misalnya saya deklarasikan dulu isi menu di sidebarnya itu ada dashboard, ada create, ada read, update, delete, search, dan show statistik. Ini menu yang ada di part ketiga sebelumnya dan part 4 ini saya ingin menambahkan dashboard. Jadi ini kalau kita save, lalu nanti di interface dari Streamlit itu ada rerun, ada always rerun. Jadi kalau misalnya kita pilih rerun, nanti setiap kita save harus klik tombol rerun lagi. Tapi kalau ingin always rerun, jadi ntar save ini langsung berubah. Contohnya kita always rerun, misalnya ini kita tes. Title-nya tentu akan berubah, ada minus-minusnya gini. Nah, kalau kita hapus, terus kita save, nah karena always rerun dia langsung otomatis ke refresh. Selanjutnya seperti aplikasi sebelumnya, kita menggunakan JSON untuk manggil datanya. Jadi kita deklarasikan dulu di atasnya file name-nya JSON, lalu nanti cara load-nya sama, tinggal read JSON file. Nanti akan di-return ke variabel farmer. Terus kalau tidak ditemukan file farmer JSON-nya, nanti akan dijadikan data frame kosong. Kalau untuk save, sama dengan pakai metode toJSON. Jadi ntar variabel farmer ini akan di-save ke file JSON-nya. Lalu untuk memanggil datanya, sama seperti kemarin, tinggal panggil function load farmer ini nanti akan disimpan di variabel farmer. Lalu yang pertama kita ingin membuat menu dashboard. Karena menu dashboard ini udah dalam list dan dimasukkan ke choice, jadi kita tinggal panggil saja dengan kondisional. Jadi kalau choice-nya itu sama dengan dashboard, maka dia akan menampilkan header dashboard. Kalau kita save, kalau dashboard nanti dia akan tampil header dashboard. Kalau yang lain, menu yang masih belum kita buat akan masih kosong. Ketika dashboard, dia akan tampilkan dashboard. Lalu yang pertama, saya ingin membuat grafik histogram dari umur petani. Jadi nanti akan kita bikin function histogram.
yang berisikan 3 masukan, 3 argumen, ada farmer sebagai datanya, terus kolom yang akan diambil itu kolom age, dan title dari grafiknya itu farmer age distribution. Jadi kita buat function baru di sini dengan nama plot histogram. Inputannya tadi datanya farmers, kolomnya age, titelnya farmer age distribution. Lalu dengan menggunakan plotlib metodenya subplot, maka akan didapat figur sama aksisnya. Lalu dengan menggunakan seaborn, kan kita sudah deklarasikan seaborn as SNS. Terus ada metode hisplot untuk plot untuk membuat histogram. Nanti kita taruh datanya dari farmer. Datanya farmer, kolomnya age. Lalu titelnya kita set pakai title argumen tadi yang farmer age distribution. Terus label X-nya atau horizontalnya age. Terus label Y-nya untuk yang vertikalnya frekuensi. Jadi kalau kita save, nanti akan menghasilkan grafik seperti ini. Titelnya farmer age distribution dengan kolomnya age, horizontal labelnya age, dan vertical labelnya atau Y labelnya frekuensi. Nah, selanjutnya saya ingin buat grafik yang berbeda untuk distribusi komoditasnya. Untuk distribusi komoditas saya menggunakan pie chart, saya coba. Untuk ini juga kita akan membuat functionnya. Sama, dia juga ada 3 argumen. Ada farmer, ada commodity, sama title-nya distribution commodities. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk pie chart kita pakai plotly. Plotly ada metode pie dengan menerima argumen datanya farmers. Terus names-nya itu nanti ngambil dari kolom commodity. Titelnya argumen yang ini untuk distribution commodities. Jadi titelnya distribution commodities. Terus dia akan menggambarkan pie, berapa percentage dari setiap komoditasnya. Nah, selanjutnya untuk grafik berikutnya saya ingin mencoba membuat bar chart. Bar chart sama 3 inputan, ada datanya, terus kolomnya, sama title. Untuk yang bar chart, kita nanti akan pakai plotly yang metodenya bar. Sebelumnya kita itu nge-count dulu karena ini akan mencari jumlah petani berdasarkan village. Jadi nanti kita count berdasarkan village. Nanti kolom village-nya kita ambil untuk dijadikan data tabelnya. Jadi kolom village-nya akan jadi horizontal label-nya. Terus count-nya nanti jadi vertical label. Di sini di figurnya bisa kita lihat metode ini nanti mendapatkan value count atau nilai-nilai value count-nya. Terus nanti untuk X-nya nanti berisi kolomnya village. Terus untuk Y-nya ada count dari petaninya. Lalu titelnya juga dapat kiriman dari argumen yang ini. Lalu untuk yang count dari distrik, saya coba pakai grafik dari Altair. Jadi sama, kita bikin function yang berisikan 3 argumen. Jadi kalau Altair nanti ada metode namanya chart. Nanti chart itu diisikan data dengan tambahan metode macbar, terus nanti di encode untuk X-nya itu
pakai data kolomnya, terus Y-nya data count, mirip kayak Plotly yang bar chart. Nah, kalau yang alter hasilnya seperti ini. Kelebihannya ada fitur untuk save sebagai SVG, PNG, atau source JSON-nya. Oke, itu untuk menu dashboard. Untuk selanjutnya kita ingin membuat menu create. Untuk membuat menu create, sama seperti mengakses menu dashboard, tinggal menggunakan conditional choice-nya itu create. Untuk logiknya tidak berbeda jauh dengan logik yang kemarin. Tinggal kita buat header seperti biasa, bikin nama misalnya create farmer. Terus nanti untuk inputannya itu, untuk yang text input pakai st text input. Kalau untuk number kayak age itu pakai st number input. Jadi kalau misalnya kita save, terus kita pilih create. Nah, nanti ini subheader-nya yang tadi, ini subheader create a farmer. Nanti di sini kita bikin st input, diberi labelnya seperti ini. Nanti labelnya akan ada di sini. Nanti kalau misalnya dia text input itu bisa alphanumeric. Sedangkan kalau misalnya number input, kita hanya bisa menginputkan number. Karena kebutuhan age itu number, tidak ada alfabetnya, maka kita hanya pakai number input. Terus untuk button, kita bisa pakai st button. Jadi di st button ini nanti akan ada validasi, pertama bahwa user harus menginput semua st inputannya ini. Jadi kalau misalnya kosong, nanti akan ada error message bahwa all field itu harus diisi all required. Nah, ada respon seperti ini seandainya number atau text inputnya itu masih kosong. Lalu ada juga validasi lain untuk farmer ID seperti yang kemarin, ada farmer ID itu harus unik. Terus dia harus 10 digit alphanumeric. Seandainya validasinya itu sudah terpenuhi, maka user bisa menginputkan yang lainnya. Nanti ID akan di-save ke farmer ID akan di-save sebagai ID, name akan di-save sebagai name, dan selanjutnya. Lalu akan di-concat ke variabel farmer yang sudah dideklarasikan di atas. Selain di-concat ke farmer, sama seperti kemarin juga di-save ke JSON dan akan diberi respon bahwa farmer itu sudah sukses ditambahkan. Oke, kita coba misalnya F01, namanya Indra, age-nya misalnya 30, komoditinya rice, village-nya Kalibata, distriknya Jakarta. Oke, kita add. Nah, kalau misalnya semuanya sudah valid, maka sukses ditambahkan. Selanjutnya kita bikin menu berikutnya yaitu read. Ini lebih mudah, jadi cuma seperti tadi, tinggal tambah conditional choice-nya read, lalu tambahkan subheader bahwa ini misalnya kita buat list of farmer, lalu kalau nggak ada data nanti akan ada warning, pakai st warning, farmer itu tidak ada. Misalnya ada, tinggal pakai st data frame untuk membentuk table. Jadi setelah kita save, seandainya kita mengakses read, nah ini ada judulnya list of farmer, terus st data frame akan langsung diubah menjadi tabel seperti ini. Di paling akhir ini data yang kita masukkan tadi, F1 Indra, 30 tahun, rice, Kalibata, Jakarta. Kita lanjut ke menu berikutnya itu untuk update.
Untuk yang update, kita beri header update a farmer, seperti yang aplikasi kemarin bahwa kita menanyakan dulu farmer yang akan diupdate itu ID-nya apa, lalu seperti yang create tadi, kita pakai text input, number input, terus juga ST button untuk mengupdate. Lalu misalnya sudah, kita save. Misalnya kita akan mengupdate yang F01 ini. Kita ganti menjadi umurnya 35, komoditasnya coffee, terus tinggalnya misalnya di Cililitan. Jadi kita akses menu update, masukkan ID-nya. Kalau misalnya tidak nemu, misalnya saya buat salah, jadi nanti akan ada respon farmer not found. Jika ada datanya, nah ini ada datanya yang F01 yang tadi kita buat, misalnya nambah Indra, tapi umurnya kita rubah jadi 35, komoditasnya coffee, village-nya kita ganti ke Cililitan. Kita update farmernya, update successfully. Jadi kalau misalnya kita coba read lagi ke data yang paling bawah, Indra 35 sudah berubah, coffee, Cililitan, dan tetap di Jakarta. Lanjut berikutnya ke menu delete. Menu delete seperti biasa kita buat conditional choice ke delete, lalu bikin header, subheader maksudnya delete a farmer. Untuk delete juga seperti kemarin bahwa harus ditanya dulu ID-nya. Kalau dia menemukan ID-nya maka nanti akan di-delete. Lalu kita coba save. Delete misalnya kita tadi buat salah jadi F012. Ini tidak ada data ini. Ketika di-delete, farmer not found. Tapi kalau pakai data yang kita buat tadi, F01, kita delete, farmer successfully delete. Jadi kalau ada di read tadi, sudah tidak ada lagi data yang tadi terakhir F01. Atau kita bisa coba cari di kayak akses yang search. Kita selanjutnya masuk ke menu search, kita buat untuk yang search ini sama, dicari dulu choice-nya search, terus nanti dibikin subheader search farmer. Nanti user akan diminta untuk memasukkan input nama atau komoditi atau village atau distriknya. Nanti akan ditampung ke variable query. Nah, query nanti akan di-search ke variable farmernya. Kalau ada metode yang digunakan di Pandas-nya pakai strcontain. Jadi ntar kalau ada yang sesuai entah itu nama, komoditi atau village, maka akan ditemukan resultnya dan akan ditampilkan sebagai stDataFrame. Kalau sudah kita save, kita coba akses menu search. Nah, dia akan diminta name-nya. Misalnya kita ingin mencari Depok. Nah, nanti akan kita dapat petani-petani yang berada di Depok. Atau komoditasnya kakao. Nah, ini adalah petani-petani yang komoditasnya adalah kakao. Dan menu terakhir adalah show statistik. Untuk mengakses menunya seperti biasa tinggal bikin conditional choice-nya show statistik. Nanti kita bikin header-nya statistik. Lalu nanti kita akan tampilkan sebagai data frame seperti yang kita buat kemarin. Kita coba save. Ini show statistiknya nanti jadi akan ada count by komoditinya, lalu ada count by village dan count by district. Demikian yang sudah kita buat, ada 7 menu sekarang. Ada dashboard, create, read, update, delete, search, sama show statistik. Dan untuk dashboard mungkin kawan-kawan bisa menampilkan grafik-grafik yang lebih bervariatif.
Sekian untuk part 4 ini. Terima kasih.